teman-teman, kali ini aku mau sharing gimana sih cara aku dan apa aja yang aku bawa kalau pergi keluar kota naik mobil bawa baby. Simak videonya ya. Jadi pastinya kan kalian udah tahu ya mau pergi itu berapa hari, berapa lama. Jadi yang pasti siapin keperluan kalian seperti pakaian, sepatu, atau apapun itu dalam satu tas yang jadi satu, yang buat keperluan nanti buat di tempat yang kalian mau datengin itu. Misal kalian mau pulang kampung gitu ya, itu barangnya apa aja yang bakal diperluin selama di sana, itu dalam satu tas dan simpennya di bagasi belakang. Nah terus buat harus bawa tas lagi, atau aku sih biasanya bawanya paper bag ya, itu aku taruh di depan, yang pastinya yang gampang buat diambil-ambil. Nah di paper bag ini aku suka isi keperluan baby apa aja, yaitu pampers. Pastinya yang pertama tuh pampers, aku selalu bawa pampers tuh paling enggak 5 atau 4 biji gitu ya, karena kan buat ganti itu kan, kalau udah penuh diganti, atau enggak kalau misal di jalan gitu. Nah buat pampers, karena kan pampers kan langsung nyentuh ke kulit, itu aku suka bungkus lagi pakai plastik kayak gini. Ini ada zipnya di sini, jadi pampers ini nggak kotor gitu. Nah terus selain itu harus bawa minyak telon, tuh harus banget, yang gampang diambil minyak telon, tisu basah, sama pampers, sama baju ganti. Untuk baju gantinya bisa bawa 2 atau 3 pasang, karena kan kalau misal bayi, namanya bayi kan suka, mungkin kalau misal pipisnya nembus gitu, atau kalau makan belepotan, jadi nggak susah-susah buat ngambil pakaian di bagasi belakang. Terus sama siapin kaos kaki sama selimut. Nah selimutnya aku biasanya bawa 2, yaitu selimut yang tebal sama yang tipis. Kenapa 2? Karena kan kalau misal tidur siang gitu, misal ternyata dingin, bisa pakai selimut yang tipis, karena kalau pakai yang tebel takutnya ketebelan kalau buat siang, apalagi anak aku gampang keringetan. Jadi kalau siang pakainya yang tipis, kalau malam pakainya yang tebel. Itu juga tergantung, lihat lagi pokoknya kondisinya. Yang pasti aku bawa selimut tuh 2. Nah itu tadi yang dibawa. Kalau sekarang nyiapin mobilnya gimana sih biar siap ready gitu bawa bayi, biar sama-sama nyaman. Nah jadi aku kan udah, kalau aku pergi dari Kediri ke Jakarta, jadi aku udah pernah 2 kali dari Jakarta ke Kediri sama Kediri ke Jakarta. Itu kan jaraknya lumayan ya, kalau naik mobil itu kita karena jalannya santai, itu sekitar 12 jaman di jalan sama berhenti-berhentinya. Nah jadi kan lumayan lama. Mobil ini aku setting gimana biar kita sama-sama nyaman, aku nyaman, baby juga nyaman. Nah di jok belakang aku tuh suka tambahin, bawah itu kan yang buat tatakan kaki, itu aku tambahin pakai kardus. Jadi ini tips juga nih, kardus itu bisa diisi barang-barang, kan lumayan sekalian hemat tempat ya, buat naruh barang-barang sekalian buat tatakan. Nah atasnya itu aku suka kasih matras, abis itu matrasnya aku alesin lagi pakai bed cover, jadi biar empuk gitu. Jadi aku bikin jok di belakang itu jadinya lurus, jadi nggak ada yang celahnya buat naruh kaki tuh nggak ada, cuman aku kasih selah buat aku doang. Ntar aku kasih gambarnya ya. Nah itu kalau kalian punya kasur mobil juga bisa tuh, cuman kalau kasur mobil kan rata semua ya, nggak ada yang ada space buat naruh kakinya di bawah. Jadi kalau aku lebih prefer kayak begini. Nah terus kalau untuk urusan
ASI sama makannya gimana. Nah, kebetulan kan baby aku full ASI ya, sekarang udah bisa DBF, jadi nggak ribet buat pumping ataupun nyiapin susu formula. Kalau susu formula aku nggak berpengalaman, tapi kalau pumping itu mungkin harus bawa beberapa spare part, atau ya emang harus bawa beberapa spare part sih. Terus bawa cooler bag, jadi kalau misal kalian habis pumping itu nggak perlu dibilas, masukin ke kantong plastik atau apa, yang kotak gitu, pokoknya box tertutup, terus dimasukin ke cooler bag. Tapi itu juga balik lagi, itu kan cuman bertahannya cuman berapa sekian jam aja ya, jadi kan takutnya kurang higienis juga. Jadi tetap aku lebih nyaranin bawa spare part pengganti gitu. Tapi kalau emang mendesak banget bisa tuh pakai itu, jadi nggak perlu dicuci, langsung dibungkus dan dimasukin ke cooler bag. Nanti kalau pas mau dipakai lagi juga nggak perlu dibilas, langsung tinggal pakai aja gitu. Yang penting dingin ya masuk ke cooler bagnya itu. Nah, udah gitu balik lagi. Kalau ASI buat perjalanan 12 jam tuh sebenarnya nggak butuh terlalu banyak gonta-ganti spare part ataupun botol. Karena kan ASI kuat di suhu ruang sampai 4 jam. Jadi kalau masih di bawah itu kan masih aman, apalagi kalau ada cooler bag. Jadi tapi kalau buat jaga-jaga bisa bawa termos air panas. Jadi kalau misal habis pumping terus susunya udah habis dalam sejam gitu, itu kan masih, si botol itu kan masih ada sisa waktunya, kan berarti 3 jaman gitu, itu bisa diisi lagi. Atau enggak kalian bisa isi pakai termos air panas, dikocok. Jadi ya itu kan buat darurat ya, buat sekali itu doang gitu istilahnya. Aku rasa itu cukup membantu sih gitu. Nah terus kalau buat yang udah empasi gimana? Nah kalau aku bawa makanan yang aku masak sendiri dari rumah. Nah kalau yang masak dari rumah itu kan makanan di suhu ruang itu kan kuat sekitar 5 jaman atau 6 jam. Jadi itu biasanya kalau aku berangkatnya pagi, aku masak pagi masih bisa dipakai sarapan, aman dibuat makan siang. Nah kalau malamnya gimana? Malamnya aku bawa bubur instan sama box kecil gitu buat nanti nuang si bubur instannya itu. Nah terus aku suka minta air panasnya di minimarket gitu, jadi ntar kan bayi biasanya suka bosen juga tuh, jadi aku nyiasatinnya begitu. Sama jangan lupa bawa cemilan yang banyak, cemilan bayi ya, itu yang banyak. Kalau yang bayi aku suka itu franchise dari Promina yang keju, stick keju panjang-panjang itu, sama apa sih yang dari Milna tuh yang rice, apa lupa, rice cracker kalau nggak salah, itu yang paling favorit bayi aku. Kan namanya di jalan kan kadang bayi suka nggak mau makan, ya udah nggak perlu dipaksa, yang penting dia nyusunya banyak sama makan cemilan aja sih nggak apa-apa, tapi tetap diusahain disuapin gitu ya. Kalau emang sempet buat berhenti pas udah jam makannya bayi ya berhenti, tapi kalau emang pas nanggung atau nggak bisa ya udah suapin aja di mobil. Udah deh gitu aja sih video kali ini dari aku. Itu tadi tentang tips atau cara aku pribadi gimana caranya nyaman dan enak bawa bayi buat pergi jauh-jauh. Buat video selanjutnya apalagi ya, bagi ide dong, komen di bawah, dan bantu subscribe biar aku makin semangat bikin kontennya. Jangan lupa di like ya. Thank you, bye.